Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Triple FX, selamat pagi hari ini ya. Kali ini saya akan membahas topik breakout. Apakah itu breakout? Breakout itu keluarnya harga dari suatu ring ya. Dari suatu poin SNR, dari suatu titik poin SNR ya. Candle breakout itu yaitu harga yang membreak, contohnya ini suatu poin. Nah, ini poin suatu base ya, yang membreak base supply ini drop base drop. Nah, ini ada candle naik yang berhasil membreak supply zone. Ini breakout berarti ini sudah harga melebihi harga penawaran supply ini. Nah, ini lebih tinggi harganya. Nah, ini terjadi breakout biasanya disertai retest dan pullback. Nah, artinya retest, dia harga akan kembali ke poin breakout, terus melanjutkan arah lagi pullback. Nah, ini contoh yang saya gambarkan breakout. Ini breakout 1, ini breakout base ya. Ini breakout base supply zone di break satu candle besar, buyer ini ngebreak supply zone. Nah, mengebreak ini juga mengebreak poin resisten. Nah, ini poin resisten juga berhasil di break satu candle ini adalah ini bodinya di atas poin resisten. Ini berarti dia break ya. Ini saya besarkan, ini resisten di break. Nah, naik terjadi retest. Nah, retest ini terus kemudian pullback. Nah, ini banyak yang menggunakan sistem breakout ini. Dia kalau breakout ini dia langsung entry, break langsung entry. Nah, SL di sini itu sistem breakout. Tapi hati-hati juga, ada kadang-kadang false breakout ya, break yang gagal, jadi fake out, jadi yang gagal. Kalau ini nggak gagal, ini contoh yang nggak gagal, jadi breakout berhasil melanjutkan arah naik setelah berhasil membreak supply ini. Dia berhasil melanjutkan arah naik karena sudah membreak supply zone. Nah, jadi ini sekarang menjadi fungsinya menjadi demand zone untuk yang seperti ini. Jadi area ini menjadi demand yang bawah ini, karena harga tidak berhasil terus turun. Jadi ini
Harga sekarang yang tadinya turun kan, ini yang tadinya turun, turun. Nah, ini kan sudah jadi suplai. Dan ini mau jadi suplai lagi gagal karena harga kembali. Jadi ini berubah fungsi akan menjadi demand. Nah, itu karena apa? Dia berhasil membreak supply ini, membreak supply zone ini di break pertama. Yang kedua membreak poin resisten ini juga. Nah, saya memanai poin supply zone dan resisten ini beda ya. Kalau resisten cuma ujung, kalau supply itu zone. Nah, kalau zona supply bisa ini. Nah, ini zona supply sebatas sebesar ekor ini zona. Jadi zona, ini zona. Kalau ini resisten, nah pucuk ini resisten, dan resisten berhasil ditembus. Sekaligus berarti zona supply-nya berhasil ditembus. Dan ini breakout. Breakout biasanya terus harga akan kembali retest. Di sini yang nggak pakai SL ada kesempatan cut loss ya. Misalnya entry di sini, entry sell karena ini resisten, kita sell. Ternyata harga berhasil tembus. Naik kan minus. Lah minus waktu balik harga ini kita punya kesempatan cut. Mungkin kalau di sini entry-nya di sini harga ke sini sempat ke sini itu cut profit. Enggak banyak memang, atau dikasih SL di atas ini. Nah, kalau yang tanpa SL yang cut loss itu enggak ada kesempatan waktu retest ini, ada kesempatan cut loss tuh. Nah, ini harga naik. Nah, harga naik, retest, terus pullback ini naik, meneruskan arah naik, berhasil naik. Nah, ini saya hitung ya breakoutnya ya. Ini breakout pertama. Nah, ini breakout pertama, break. Nah, ini jadi RBR. Ini resisten, yang ini juga poin supply ini di break. Ini break pertama. Jadi ini re-entry zone. Artinya ketika di dalam base ini, di dalam candle ini kita bisa entry buy karena ini sudah menjadi konfirmasi buy. Kenapa konfirmasi buy? Ini sudah membreak satu resisten pertama, ini sudah di break, terus supply ini sudah di break. Kan di break ini, terus resisten ini di break. Ini sudah 3 poin yang di break. Ini berarti konfirmasi, insya Allah sudah valid. Nah, ini valid, ini resisten, sempat retest dan tidak berhasil nembus break bawah ini. Jadi langsung naik, itu breakout. Nah, breaknya ini bodinya, ini ujung resisten. Body pertama body ya yang saya perhatikan. Kalau saya bodinya berhasil break resisten ini, berarti dia sudah bisa entry buy karena ini konfirmasi. Nah, ada yang bilang engulfing, nah, no ingul no entry, itu ada yang punya standar operation prosedur gitu ya. Nah, ini waktu retest ini ada kesempatan untuk buy bagi yang menganalisa buy
Ya, untuk yang sell bisa waktu retest ini kesempatan cut loss gitu. Nah, ini terus break. Nah, ini kenapa ada candle hitam? Candle hitam ini kenapa kok turun? Nah, turun. Saya kasih tanda lagi. Ini ada supply zone. Nah, ini supply zone. Ini nabrak supply zone, jadi dia turun. Nah, turun nggak mampu membreak candle yang ini tadi. Saya kasih garis biar jelas. Nah, ini ya. Saya kasih garis lagi. Nah, ini seret naik nabrak supply, drop base drop ini supply ya. Nabrak mantul ke area breakout ini, tidak ada satu body pun yang break di bawah garis hitam ini. Ini garis SNR. Jadi ini garis SNR. Nah, garis SNR itu garis yang poin breakernya. Ini SNR itu poin breakernya. Nah, ini terus candle berikutnya berhasil ngebreak supply zone ini. Nah, ini ya berhasil ngebreak supply zone. Satu, keduanya juga mengebreak resistennya juga. Ini resisten. Nah, resisten. Jadi ini zona supply, ini batas resisten nyata ini supply. Nah, ini resisten berhasil ditembus. Nah, ini body ya, yang body ya, body ini bukan ekor. Kalau ekor bukan tembus namanya. Jadi ini body sudah berhasil menembus supply ya. Nah, ini poin supply sudah ditembus, jadi ada retest lagi, ada retest untuk mencari pijakan untuk meneruskan arah tren naik. Ini break up ya, break up, break naik. Nah, buyer kuat. Jadi ini ada retest, terus pullback meneruskan perjalanan pergantian arah dari up menjadi dari down menjadi up. Yang sebelumnya kan down, ini sebelumnya down menjadi up. Karena apa? Karena ada rangkaian breakout di sini. Ada rangkaian breakout yang berhasil dibentuk. Pertama, ini breakout. Ini breakout. Ini juga breakout. Ini breakout. Nah, dalam breakout itu ada retest dan pullback. Retest itu mengambil order biasa ya, kata orang ada yang mengambil order yang tertinggal gitu, ada yang mencari pijakan. Nah, ini menjemput order yang tertinggal. Baliknya ini retestnya ini ada yang menyebutnya mencari pijakan, macam-macam istilah ya. Yang penting kita tahu mana breakout. Nah, ini breakout ya. Sekedar sharing untuk teman-teman untuk mengenali breakout, retest dan pullback. Break, harga retest, kemudian pullback. Nah, breakout kita misalnya entry di sini, buy setelah breakout. Nah, kan SL lebih panjang, SL di sini lebih panjang resikonya. Lebih baiknya entry ketika harga
kembali harga retest ini kita entry. Jadi di dalam zona ini, dalam candle ini kita entry. Nah, ini entry buy. SL di sini resiko lebih tipis untuk entry di area re-entry zone. Ini re-entry zone. Nah, karena apa? Ini sudah break up, terus retest, terus naik lagi. Ini re-entry namanya. Saya sebut di grup itu re-entry ya, untuk teman-teman, semoga dipahami. Kan biasa saya kasih re-entry zone masuk. Nah, ini mempunyai SL yang lebih tipis ya, resiko yang lebih tipis. Nah, dibanding break langsung OP, nah itu mempunyai resiko lebih panjang. Kalau nunggu retestnya terus OP itu resiko lebih tipis untuk sistem breakout ini. Breakout juga bisa gagal, nah, menjadi fake out. Nah, ini kayak contoh di bawah ini break, ini break ya, ini break zona demand. Ini demand di break ke bawah, juga support ini di break oleh candle ini. Nah, ini breakout, harga ngebreak ke bawah, seharusnya harga turun terus, tapi ada satu candle yang balik dan close di dalam support ini. Nah, di dalam support ya, body close di dalam support. Jadi ini menjadi false break, fake out. Jadi ini, nah, kalau yang entry berdasar breakout, pada saat ini dia kejebak, dia akan entry sell, break sell, seret. Nah, kan harga balik untuk retest. Nah, untuk retest ini dia tidak berhasil pullback, jadi tidak berhasil kembali meneruskan arah downtrend, malah dia breakout ke atas, mengebreak supply ini. Jadi ini false break namanya false break. Nah, ya, breakout yang gagal. Nah, ini banyak yang pakai trader pakai breakout system, ketipunya di sini. Ini ketipu. Dia ketipu oleh breakout yang down ini. Candle ini besar ini ya. Nah, jadi terus candle berikutnya masuk di area support, close-nya lah. Ini bisa, kalau saya bisa entry buy karena sudah masuk di area support ini bodinya. Nah, turun dia hanya akan ngambil retest dan meneruskan arah. Itu cara entry false break ya. Dia harga masuk, saya kan sering bilang di grup, harga masuk kembali. Jadi entry yang sebelumnya sell kita ganti buy karena harga masuk. Jadi kenapa harga masuk? Ya itulah, harga dia mau kembali, uptrend kan. Setelah downtrend dia akan kembali. Ini titik reversal namanya, reversal. Nah, terus reversal ini berarti sudah jadi reversal uptrend. Jadi downtrend menjadi uptrend, itu poin reversal. Nah, untuk break terus candle yang selanjutnya berhasil ngebreak resisten ini. Nah, ini malah kuat, ini konfirmasi yang kuat. Satu, dia sudah kembali masuk ke area support ini dan tidak berhasil meneruskan downtrend, terus malah kembali dan terjadi breakout resisten ini, breakout supply ini. Dia akan menjadi poin price action yang kuat ya. Price action itu reaksi harga ini tidak meneruskan downtrend, malah menjadi poin reversal uptrend. Ini price action ya.
Nah, kalau saya berbasis break action di triple FX. Jadi ini break out, kita ambil retesnya poin, terus dia akan melanjutkan arah. Karena ini sudah beberapa tahap dia berhasil menjadi membreak dan membentuk area demand ini, jadi area demand sekarang fungsinya. Nah, ini naik, break, retest, terus pullback terus. Nah, itu teman-teman ya untuk breakout. Semoga sedikit ini bisa dipahami. Breakout biasanya terjadi ini membreak resisten, juga membreak supply. Nah, ini supply, drop, base drop itu supply. Nah, sekarang berubah menjadi demand. Ya. Rally, base rally, ini demand. Rally-nya ini membreak resisten yang atas ini, jadi dia valid menjadi price action yang valid untuk entry. Nah, ini re-entry-nya ini kita cari di dalam price yang ini. Jadi di sini ada retest, kemudian pullback, jadi berubah menjadi uptrend. Yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend, itu breakout dari downtrend menjadi uptrend. Untuk downtrend juga sebaliknya seperti itu ya. Ini kronologi breakout. Nah, ini break. Nah, ini di break satu candle ini. Nah, ini retest, nah, ada pullback. Jadi candle yang ini doji ini, nah ini retestnya, dia candle besar ini membreak supply zone ini lah. Ini kan supply di break, terus ini retest, nah, jadi flip break. Nah, kalau saya bilang kan flip break itu di grup. Nah, untuk teman-teman yang triple FX. Nah, nih. Oke teman-teman, untuk yang belum ada broker di triple FX ada banyak ya. Nah, yang mau ikut broker apa di situ banyak, ada Exim, ada ZFX yang baru kemarin itu ZFX, ada kriptonya on 24 jam untuk ZFX, juga Exim ya, untuk kripto on 24 jam. Untuk yang lain saya pantau belum on untuk kriptonya, ada cuma Sabtu Minggu tutup untuk kripto. Kalau yang on itu di Exim dan ZFX ya. Juga untuk triple FX sudah bekerja sama dengan Chef ya. Chef itu menggalang dana untuk yatim piatu. Alhamdulillah kita sudah bisa bekerja sama dengan mereka, dan dana yang mungkin Anda sumbangkan itu 100% untuk para yatim dan duafa, untuk yang membutuhkan. Gitu teman-teman, jangan lupa bersedekah. Dan ini cukup sekian untuk breakout. Semoga bisa dipahami sedikit ini ya. Saya nggak bisa menerangkan yang panjang lebar. Ya intinya itulah, breakout, retest, pullback. Breakout, retest, pullback. Nah, ini kalau ini false break. Nah, break yang gagal menjadi entry pembalikan arah, reversal. Nah, ya, kalau yang retest dan pullback ini kontinuental, penerusan arah, bukan reversal. Jadi reversal kontinuental, penerusan arah. Itu teman-teman, selamat salam profit semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.